Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Kita bertemu kembali dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro dalam renungan pagi dengan judul Teruslah Berbuat Baik. Tapi sebelumnya mari kita undang Roh Kudus untuk memberkati kita dan membuka hati dan pikiran kita agar kita mengerti firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa melalui renungan pagi yang diadakan oleh jemaat kami, Jemaat Yesus di Puro. Kiranya Tuhan memberkati, mengutus Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti arti firman ini di dalam kehidupan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita sering mengatakan teruslah berbuat baik. Atau kadang-kadang kita ingin berbuat baik, tetapi di dalam hal ini, kadang-kadang ada kendala-kendala yang kita hadapi yang mungkin bisa mengganggu untuk kita berbuat baik. Kalau kita lihat dengan judul Teruslah Berbuat Baik, dan ayat intinya terdapat dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan apa? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja, menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, dilihat orang atau tidak, ia tetap bergerak, berdenting, dihargai orang atau tidak, ia tetap bergerak. Berdenting, dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun yang mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik, bisa karena terlalu sering dikecewakan. Apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Apakah kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawaban adalah tidak. Kita harus terus berbuat baik. Kita diciptakan Allah untuk berbuat baik, supaya kita hidup di dalamnya. Sebagaimana ditulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11b dikatakan apa? Yang berbunyi, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di surga. Kalau begitu, sampai kapan kita berbuat baik? Dikatakan di sini, sampai akhir hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ia juga memberi baterai, yaitu napas kehidupan. Dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat bagi sesama seperti jam jinjing tadi. Selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama tanpa memusingkan diri terhadap pujian atau penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya, karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang yang dengan setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilah untung atau rugi ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebab pada saatnya kita akan menuai. Ada tertulis di dalam Amsal 11 ayat 17 dikatakan apa? Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima.
dan merupakan bukti kita memiliki yang iman. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus. Walaupun hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil, tetapi tanpa kita sadari, kita telah menyelamatkan orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di sini, jangan bosan-bosan berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ajari kami Bapa untuk tetap berbuat baik, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ini adalah doa pengharapan kami Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.